Oke, selamat datang kembali di Cerita Saat Lalu. Cerita yang menegangkan tapi tidak perlu dilakukan. Cerita yang menyenangkan hanya untuk dikenang. Nih, Mas, kok konten kali ini juga beda lagi, Mas? Ya, jadi ya pokoknya kita buat beda lah biar ya orang itu nggak terlalu meniru-menirukan lah atau apalah. Jangan misalnya yang lagi tenar diundang Iya. gitu, Mas ya. Kita mau pokoknya beda deh dari yang lain gitu. Ya, pokoknya kita di bawah-bawah aja sih, Iya. yang penting seimbang. Nggak terlalu ngikutin netizen. Hashtag konten kreator kelas bawah. Yo, emang kita kan ya orang-orang bawah. Iya. Mau diapain kita orang bawah. Benar. Nggak diada-adain ya, Mas. Iya, jadi kita lagi naik tangga nih buat bisa naik ke atas. Pasti tahap Yang penting support terus. Betul. semuanya. Ini Mas, gue denger-dengar nih Bang Ferry ini musuh lo nih dulu nih, Mas. Iya, nih gue bakal undang narasumber yang mungkin orang undang dong musuh lo atau gimana biar tahu ceritanya, biar mungkin disangka gue cerita selama ini bohong kali atau gimana, makanya mungkin gue undang nih langsung nih narasumber gue. Mungkin bisa kenalin diri dulu nih siapa. Kalau orang sekarang sih nggak bakal kenal karena dia ada di zaman gue nih, dia nih mungkin bisa Zaman tergilanya saya. ya, bisa dikenalin dulu bang namanya. Nama gua Tak Peri. Asik. Tak Peri nih, mungkin kalau orang yang tahu lah Tak Peri siapa sih, dari mana sih dulu gitu. Jadi emang ini orang awal mulanya sih dulu musuh gua. Benar-benar. Iya. Tapi Mas sekarang mah udah bersahabat kan, Mas? Wah, gua dulu sekarang sama dia malah lebih, maksudnya bersahabat banget gitu sih. Ya, mungkin lebih ya dari sahabat. Lebih. Karena gua, pokoknya gua punya cerita yang sangat menarik sih sama dia sebenarnya pas waktu gua perjalanan dari Garut tuh, Per ya. Oh iya, Nanti boleh bakal bahas gua ceritanya. bahas. Pasti harus dibahas nih biar Iya. pada netizen tahu, Mas. Kenangannya sampai sekarang ya, Mas. Iya. Sebenarnya nih Iya, ada. kalau gua buka gigi gua ompong dari kenangan itu, cuma gua pakai gigi palsu nih. Ini baru gua bongkar sekarang karena emang gua datengin narasumber yang pas. Iya, dari cerita itu. Nah, terus selanjutnya nih langsung aja nih ke Langsung aja intinya, mungkin ke Mas. topiknya kita, pembahasannya biar orang lebih tahu cerita yang sebenarnya. Coba gimana Mas Afli? Nih awal mulanya kan lu dari ST mana, Mas? Dari JT sih. Oh JT, Jaktim ya, Jaktim Jakarta. Musuhnya dulu AL yang mana? Ada dulu Banyak lah, bubuyutan tuh, bubuyutan. Karena dulu sekolah tuh kebanyakan musuh semuanya, nggak Musuh. ada aliansi atau Benar. teman gitu sih. Berarti setiap sekolah itu pasti musuh. Iya, paling temennya cuma satu gitu doang. Nggak banyak. Ini Mas, nah kan lu bisa kenapa sih bisa musuhan nih terus apa sama Mas Tompel ini pas dulu tuh? Awalnya sih dulu ya dari sekolahan paling ya. Dari sekolahan, dari sekolahan. Ketika Jerman sama AL nih Hmm. berantem sama JT pasti ketemu tuh. Nah, setiap kali anak-anak JT itu dengan nama Tompel berkabur semua. Dan dari situ gue bingung nih, siapa sih Tompel? Gue pengen banget tahu. Penasaran. Penasaran tuh ya kan. Penasaran. Langsung gue cari Facebooknya. Oh ini orangnya. Facebook ya. Dulu masih Facebook ya kan. Dulu namanya dia kalau nggak salah Facebooknya Tak Peri Brada Serdadu. Pernah dulu masih alay. Dan dulu juga dia nongkrongnya di Serdadu ya. Serdadu. Padahal rumahnya Di Kalisari. Kalisari Kalisari. tuh, bisa nyebrang jauh. Mungkin lagi nyari jati diri. Benar tuh, masih muda ya. Masih muda. Emang lebih baik bandel di luar sih Benar. pertamanya. Berarti kayak Mas Tompel ini nih, rumah di rambutan tapi nongkrongnya di Kalisari. Iya, Nah, karena emang orang prinsipnya tuh banyak yang gini sih, kadang orang ada yang gila di kampung doang ya. Benar, Kalau banyak gua banget. lebih pribadi mungkin hampir sama nih sama dia dari Kalisari nyebrang ke Serdadu nih, ke dalam artian jauh lah nyebrangnya. Kalau gua ke Kalisari. Nah, kenapa gua nyebrang kayak gitu? Karena gua pengen nyari pengalaman di luar dulu Iya. sih. Kalau soal di kampung sih gua bakal balik ke kampung gua. Ya kayak sekarang Peri mungkin udah balik lagi ke Kalisari karena kan emang asal usulnya dari situ. Nah, terus tadi gimana Mas? Kalau misalkan dulu ya awalnya kayak gitu sih musuh gitu. Terus lama-lama sering ketemu ya Pel, takut-takutan di jalan. Cuman kalau di jalan nih, gua nggak pernah toto sama Tompel. Iya, Pasti gua jarang. iya paling geser ya kan. Geser. Heeh.
Karena selatan. apa? Iya. Karena teman ya mas. Enggak, awalnya mah gue nggak teman, nggak bahkan sama Oh, dia kenal juga enggak? nggak kenal. Sekedar kenal muka ya kita. Iya, cuma sekedar muka, tapi kenapa setiap di jalan itu kayak maksudnya ketemu di jalur itu kayak gue nggak pernah benar-benar pet sama benar. dia, lawan dia gitu. Jadi kayak misalkan dia menghindar, kayak jadi gue kayak lawan yang lain jadinya gitu. Nah, tuh pas tahun berapa ya Pel yang Ya, itu yang malah. pelataran. Oh iya ingat Oh, gue. iya. Yang Gua kan pelataran. masih di JT tuh ya kan. Iya, Padahal kalau emang tompel pengen bacok gua mah gampang. Kena, dia ada. Ada. Mungkin Cuma- itu videonya dilihat banyak orang di YouTube. Mungkin kalau sekarang udah nggak ada kali ya, Iya. karena udah lama, udah basi. Udah mengandung konten Itu kekerasan ada di juga sebelah kiri gua loh, padahal dia Sebelah kiri? gua. Cuman gua kayaknya nggak fokus ke dia, nggak tahu kenapa, emang mungkin ya udah diarahinnya ke yang lain. Yang lain. Mungkin sih dari situ ya. Terus yang kejadian-kejadian yang di Kalisari yang waktu itu ingat gak Pel? Udah lama kali Udah gua lama nggak ya? begitu inget sih. Pokoknya intinya di ribut kampung juga gua pernah ketemu dia. Pas begitu waktu itu kalau nggak salah anak-anak gua kalah mundur, terus gua keluar, yang nahan dia nih sendiri. Cuman dia akhirnya mikir anjing gua sendirian. Kabur Kabur lah Amerika sama yang nggak pernah kan. Asik. Iya, karena yang dilawan dia juga itu orang-orang Wah, kelasnya. robot semua. Abang kelas gua, Robot. oh iya abang kelas gua juga, makanya gua wah udah. Benteng semua itu Ya ya. kan dia tinggal di barisan paling terakhir. Oh. Dia nih. Makanya pas gue lihat, wih, Taperi nih sendirian nih, bocor bek gede banget. Iya. Cuman dia ya akhirnya karena dia sendiri kali ya, mungkin kabur juga. Dulu bayar andalan cobek tuh. Corbe. Berarti pas kalau di apa ribut kampung itu lu selalu ketemu dia mas? Pasti selalu sih kalau ributnya emang ketemunya dalam artian ketemunya anak-anak Anak dia, dia. gue pasti ketemu dia karena ini termasuk orang-orang yang batu lah, gue bilang dia ini termasuk orang-orang yang batu. Jadi kalau ribut tuh pasti selalu dia kadang nahan atau apa, cuman ya sebaliknya gitu. Gue belum sempet namanya Kos-kosan ya. kos-kosan lah. Mungkin ada yang lebih batu lagi dari gua. Iya, ya kita kan ya namanya itu yang penting nahannya dulu. Iya. Yang penting nongol dulu depan ya kan. Soal ini mah belakangan Iya, iya. Waktu cabut lah. Kalau belajar gila. Iya benar. Tapi pas zaman lu turun di jalur nih bang, lu tuh pernah ngebacok apa sering kena dibacok? Gua kalau ngebacok sih ya pernah lah sekali. Lebih keseringan dibacok apa lu ngebacok orang? Bacok sih. Ngebacok. Cuman gua juga banyak sih bekas luka gitu. Cuman gua kalau setiap gua kena bacok gua nggak pernah dendam sama orang itu gitu. Pernah dendam? Nggak pernah. pernah. Gua. Soalnya gimana ya? Ya kalau misalkan gua dibacok, gua dendam, otomatis orang yang gua bacok pasti dendam juga. Pasti. Gak bakal selesai. Nggak bakal ada habisnya. Makin berakar tuh. Yang penting seketemunya, oh dia yang bacok gua, udah. Yang gua penting bacok. mah kalau lu masih di jalur nih, lu punya pikiran tuh kayak gini ya, namanya lu di jalur ya lu kalau kena ya wajar, kalau nggak mau kena ya mending tidur di rumah. Kalau nggak kebacok ya lu ngebacok orang. Ya, ya kalau enggak ya intinya tidur di rumah aja. Kalau nggak mau bacok Iya, ya. kalau nggak mau kena apa-apa udah gitu, intinya kalau mau bye-bye udah di rumah aja. Ya kalau mau jalan nyaman ya lu wadon aja lah. Nggak bagus juga itu. Nggak bagus juga Zaman itu dulu. sebenarnya. Zaman dulu kayak jarang deh main cewek. Jarang ya makanya. Jarang teman. Iya, Makanya lebih kan nongkrong. gue bilang mungkin udah gue ceritain di sebelumnya Ya, ya, yang gua nanya tuh, Mas. nggak terlalu Iya. fokus ke cewek, tanyanya dia nih, mungkin dia ada di zaman gue juga. Berarti dulu tuh zaman dulu fokusnya dengan tongkrongan ya mas? Jadi tongkrongan itu. Berarti lu seangkatan dulu ya? Enggak Nggak seangkatan. sih. Mungkin kalau lu Ya gua 2012, 13. gua beda 2 tahun lah. Tahun, gua. 2 tahun. Tapi ini termasuk orang yang batu juga sih, dalam artian gua ini musuh gua yang di bawah gua termasuk paling batu nih, nggak salah kayak gitu. Bukan gua ngebanggain dia, emang kenyataannya gua di sini real, cerita tuh real nyata. Kejadian yang pernah kita alamin gitu ya. Mungkin orang-orang sekarang kan belum ada yang tahu ini siapa. Iya, ini siapa, makanya gua undang langsung nih narasumber biar lo tahu bahwa di zaman dulu tuh kayak gimana sih, nggak kayak zaman sekarang sih intinya. Ya, bener. Iya, bener. Nah sebelum nih Mas, sebelum kita cerita masalah tentang lu berdua nih Mas ya, dengan Mas Ferry sama Mas Tompel. Ini kita jangan ada nanti kita bahas masa lalu nih. Ah, Jangan ada rasa dendam lagi gitu ya. Nah, kalau gua mah nggak, ya seperti dia bilang, nih kalau sebenarnya jiwa bertarung itu ya rasa dendam itu nggak terlalu Oh, nggak terlalu. mendalam sih, karena dia mikir ya gue juga pernah ngelukain orang, ketika gue terluka ya gue terima-terima aja, nggak usah dendam. Gue itu siapa, intinya gue seketemunya kalau emang gue nanti ditemuin sama dia, ya mungkin dia atau gue lagi yang kena gitu sih, lebih tepatnya kalau gue mah nggak gitu.
Cuma masa lalu. Tapi lu nyangka nggak sih mas, dulu nih kan lu musuh nih sama dia. Nah sekarang lu bisa deket banget, sahabat banget sampai sekarang tuh. Gue juga awalnya mungkin nggak tahu sih, maksudnya tiba-tiba dia gabung maksudnya dari teman ke teman bisa nongkrong bareng gitu. Gue awalnya nggak tahu, bahkan gue sempat yang namanya ada tanda tanya gitu lah. Kok sempat nggak suka ya? Pas Iya, udah kata nongkrong tuh. nih Benar. ngapain sih nih orang kayak nongkrong sama gue. Nah, Dan ternyata emang dia tuh pengen kasarnya pengen berdamai juga. Maksudnya gue tahu lah orang yang bener niat dari hatinya atau Iya. cuman orang nyari sensasi tuh gue tahu. Makanya dari situ gue semakin kesini malah gue semakin deket sama dia. Beneran. Nih makanya buat lo kalau bisa tuh kalau cuma sekedar temen ke temen dalam artian lo temen jadi sahabat itu hal biasa, tapi Hal biasa. kalau musuh jadi sahabat tuh itu baru luar biasa. Luar biasa. beda banget rasanya. Beda banget. Ini beda banget. Jadi Karena kan kayak nggak selamanya musuh itu terus-terusan jadi musuh ya. karena gini loh, kadang kan temen begitu kita cerita itu dianggapnya bohong nih ya, karena kan temen nggak ada di jalan kita. Tapi kalau musuh kan ada di jalan yang sama kayak kita nih, makanya gue undang dia nih biar semua orang tuh biar tahu kalau cerita gue ini benar-benar nyata dan ini musuh gue nggak ada settingan, nggak ada apa, gue ini nggak ada apa-apa lah pokoknya. Intinya nggak gue setting, nggak gue apa, intinya gue ya real yang gue ceritain, yang gue alamin kayak gitu. Karena kalau yang bisa sedia tuh cuma musuh kita doang. Mm-mm. Kalau Nah, teman cerita bisa bener. dikurangi atau dilebihin. Bener tuh. Banyak kan dilebihin. Nah, Makanya Kadang-kadang dikarang juga tuh ceritanya. benar. makanya kalau lo belum tahu bener orangnya atau lo belum pernah nongkrong bareng orangnya, jangan asal sembarang cerita. Wih gini, karena gini sih, jangan pernah mendewakan manusia. Nah, Betul. Karena dewa itu nggak ada yang esa cuma satu, Tuhan Tuhan, yang esa. Esa. Ya nggak, jadi lo Tuhan, Esa. nggak boleh percaya sama manusia, nggak boleh. Nggak Tapi boleh. kalau lo bener-bener tahu di depan mata lo nyata, baru lo mungkin boleh percaya. lu Kalau milih guru aja, guru ngaji lu harus benar-benar tahu nih, nggak boleh saling Iya. langsung percaya. jadi intinya ya pokoknya selama itu ada di depan mata lo nyata ya berarti real. Real. Tapi kalau cuma baru omongan ya itu bisa jadi hoax, Hoax. bisa jadi apalah kayak Bisa gitu. karangan dia sendiri, pikiran-pikiran dia sendiri ya. Banyak sih kalau kayak gitu, mereka yang ngarang-ngarang. Ngarang. Kayak misalkan nih orang Tompel punya teman itu bawa teman, kadang-kadang bilang nih gue nongkrong sama Tompel. Awalnya kagak. Iya, kagak kayak gitu. Kayak gitu. Jadi orang kebanyakan tuh pengen dilihat. Oh ini. Jadi apa sih orang sekarang tuh lebih kayak Dia dihargai sih. iya sih dihargain tapi caranya salah. Salah. Kayak gitu. Kadang orang cerita salah orang, lu cerita ke orang yang salah lah intinya. Iya. Padahal orang itu tahu sesungguhnya tapi lu ceritanya ngarang. Jadi Ngarang. paling orang itu ketawa doang, diketawain udah gitu doang sih. Nah ini kan tadi lu cerita-cerita tentang Garut nih mas. Itu awal mula kejadiannya kenapa tuh, mas? Jadi gini sih emang waktu itu ya mungkin masa lalu nih ya. Ya Mungkin masa lalu nih. gue cerita sih realnya aja, jadi mudah-mudahan sih udah nggak ada ini lagi lah. Iya. Dalam artian waktu itu emang kejadian ribut besar-besaran kan. Iya. Dan dia pun bahkan ya waktu itu ceritanya emang kan ini ributnya sama bekas tongkrongan lu ya. Iya, dulu abang-abang kelas gua, Iya, adik bapak gua. kelas gua. Dan waktu itu tuh gini posisinya tuh kejadian ya, mungkin gua nggak mau terlalu bahas ke situ, mungkin simpelnya aja. Jadi gue emang ribut besar-besaran. Gue emang sama dia tuh udah sering jalan bareng, kemana bareng, bahkan dia sering nginep di rumah gua nih. Akhirnya pas begitu ribut, ya gitu yang diandelin kan. Mungkin waktu itu nggak ada yang tua-tuanya ya. Iya. Gua orang nih akhirnya. Mau Gua bocah. nahan lah ya. Cuman Takber ini kan mungkin masih menghargai Senior-seniornya. Jadi dia mundur lah. Gua nggak mau ya. Akhirnya ya di situ gue juga keteteran lah, gue Temen sendirian. juga ada yang Ada kena. temen juga ada yang kena, gue juga keteteran sendirian. Akhirnya gue lu katanya udah jadi temen gua, ayolah bantuin gua. Akhirnya dia mau lah nih bantuin gua. Oh pertamanya dia nggak mau mas. Nggak Iya. mau, Pas awalnya pertama gua maju tuh apa gua terakhir lu iya pengkhianat. pengkhianat lu lawan Gua sampai bilang, abang-abangan kayak gitu. Mati lo ketemu gua ya kan. Terus kata Tompel udah lanjutin aja lah, ngapain Iya. mikirin ya kan. Ya udah Karena- sekarang gua juga udah telanjur ya, Iya. udah gabung sama Iya. Amerika juga ya kan. Ya udah. Kayak gitu. Jadi intinya sih waktu itu emang ceritanya kayak gitu, dan ya posisinya emang ya parah lah kejadiannya itu. Akhirnya gua nginep nih sama dia, pokoknya dia nginep di rumah gua. Dan waktu itu emang setiap setahun sekali itu kan kadang anak-anak kayak touring ke Garut tuh setiap Iya, ada. iya. Refresh Ya, lah. refresh lah waktu itu ke Biar Garut. otak nggak ini batak. Ah, dan di Ngaco. sana
Dan di sono itu senengnya anak-anak ada turnamen kayak antar Futsal gitu. futsal gitu ya. Iya, jadi orang Jakarta tuh udah disiapin slot. Jadi gua sama anak Amerika itu udah disiapin slot di sono main. Pokoknya selesai pertandingan ngerebutin juara 3 tuh kalau nggak salah kita langsung pulang Iya, tanpa pulang. istirahat. Waktu Capek itu juga sih emang. iya capek. Waktu itu gua bawa motor lah ceritanya. Gua bilang Per, gantian ya. Iya. Kalau ke Garut naik motor tuh mas. Naik motor gua Wah, gila. rame-rame gua. Memang seneng sih gitu jadi rame-rame kebersamaannya ada. Emang gak kerasa sih mas kalau rame-rame gitu. Iya. Dan akhirnya nih pokoknya di perjalanan tuh gue emang udah ngerasa lelah karena belum istirahat ya. Dan Perry juga mungkin ngerasa capek juga kali ya. Obat gue itu. Iya, gue emang pas di jalanan apa sih lupa gue yang belokannya tajam-tajam tuh. Inian pada larang. Oh ya pada larang tuh Larang kan tuh. emang udah sempet ngantuk-ngantuk juga. Gue bilang Per gimana nih akhirnya istirahat dulu di pom bensin tuh nyemil-nyemil dulu lah. Nah di situ ada sekitar 6 motor lah anak-anak ya. Iya, ada motor. 6 motor tuh udah tuh jalan pas udah nyampe wilayah Cianjur sih tepatnya jalanan lurus aja tuh. Lurus mungkin kalau yang tahu di daerah Bojong ada polsek tuh beda. Iya, Polsek. sebelah kiri. Gua ngebut tuh, iya Bojong Sari. Gua ngebut-ngebutan sama Perry nih. Pokoknya dia gua bonceng di belakang gua mungkin ada temen gua tuh masih. Nah yang 4 motor ini kebut-kebutan lah di depan. Wah, ya gua nggak mau ketinggalan juga lah karena kan gua mikirnya tuh perjalanan malam. Jam 2. Jam 2, jam 1-an lah. Jam 1 Iya. kurang lah. Gua ngebut, mungkin pikiran gua udah kayak ngeblank gitu juga sih. Iya. Dan dia pun di belakang nih kayak mentok-mentok Iya, kepala. Karena udah kecapean. Iya. Gua bilang Per Gua pernah jangan ngerasain tidur. tuh, gua pernah ngerasain. Ya, Per jangan tidur. Cuman gua lihat di depan itu kayak ada mobil warna putih. Mobil warna putih, gue sempet nyenggol Perry, Per jangan tidur, ntar gue ikut tidur, gue ikut ngantuk. Karena nggak ada teman ngomongnya. Benar. Kecepatan gue itu ada kali itu 80 ke atas. Pokoknya kenceng banget ya. Nah di situ gue nggak tahu kalau anak-anak gue itu berhenti karena mobil mau belok. Nah akhirnya gue dari pinggir nih ngebut. Pilihan gue cuma ini mobil udah di depan mata. Kalau gue hindarin, gue bakal nabrak tuh polsek. Iya. Mungkin. Nah mungkin dari pengendara mobil itu mikirnya gue bablas. Iya. Makanya dia berhenti. Pikiran gua mobil itu Masuk. makanya gua mau ngambil ke belakangnya, sedangkan di kanan gua nih ada anak gua lagi berhenti. Akhirnya karena gua udah nggak bisa ngurangin kecepatan, kalau gua ngerem juga makin parah. Dan Perry juga tadinya masih tidur. Pas begitu mobil jaraknya udah dekat banget lah, 5 meter lah, 5 meter. dia bangun tuh, gua berdua cuma bisa teriak-teriakan, wah kayak gitu ya kalau nggak salah ya. Pokoknya teriak-teriakan dan beruntungnya dia sih pakai helm full face. Iya, gue pakai itu. Tapi yang nggak gua habis pikir nih, bahkan temen-temen gua kaget ya. Ketika gua nabrak nih, gua nabrak tuh, pokoknya duar. Dia mental ke atas mobil. Nih orang Motor gua ada 5 meter. muter-muter, beneran. Ini tas gua yang gua bawa sampai robek. Beneran. Iya. Dan gua itu jatuh di tempat ketiban motor, bro. Mungkin gua udah nggak sadar sih waktu itu, Per. Kena pintunya tuh sampai mendem ke dalam, Ya, gua bayanginnya aja. Speedometer gua tuh kena dada gua. Jadi, bro, kayak hancur gitulah. Jadi gua kayak baru pertama kali gua pingsan tuh. Pertama kali pingsan dalam artian pingsan lah. Nah, tiba-tiba kan yang gua dengar cerita nih, temen gua tuh bangunin gua. Nggak sadar. Iya. Gak sadar. Tiba-tiba nih dia ada di samping temen gua dan temen gua kaget lah. Lu nggak ngapa-ngapa? Kagak, gua nggak ngapa-ngapa. Lah aneh. Lah orang Iya, gitu. aneh banget, ya aneh banget. Emang sih mas kalau tabrakan itu nih, kalau yang dibonceng itu Pasti kacau. Iya. Lah dia Parah. mental lu ngelewatin atas mobil lu bayangin. Lah gimana tuh? Akhirnya mungkin lu ngeliat darah juga kali keluar ya. Pas gua samperin Tompel, ini kenapa ya? Ini orang kok keluar darah nih, ya kan pas gua lihat giginya, coba. Pertama nggak ada yang tahu. Iya, pertama nggak ada. Oh itu awal mulai gigi lantang mas. Katanya warga pun mikirnya, wah ini udah ini nih karena gua udah parah juga itu kondisi motor hancur juga Hancur, parah. hancur dan akhirnya tuh gua pas nggak lama bangun tuh sempet dibilang kayak kok kayak apa sih lupa ingatan ya. Iya, lupa ingatan. Amnesia. Iya, amnesia sesaat doang. Nah akhirnya begitu gue bangun gue dikasih rokok nih ceritanya sama temen gue nih ini isep nih rokok pas gue ini bukan rokok gue berarti nih nggak lupa ingatan dia masih inget rokok gue emang waktu itu nggak sadar gue jujur nih ketika gue bangun tuh gue ngeliat lah kok motor gue hancur ini siapa yang bawa lah lu kan yang bawa apaan sih emang gue ngapain udah pas setelah gue dikasih rokok nih rokok gue lah dikasih lah baru gue ingat, oh iya gue tadi nabrak mobil putih, mana mobilnya ini dan dia pun udah masuk ke dalam polsek, pospol Nih, udah jadi gua ngejelasin sih ngejelasin. ngejelasin
Cuman waktu itu kondisinya sih gue nggak ada luka apa-apa sih Per ya. Iya. Nah dan yang mungkin temen gue mikirnya itu darah apa, itu darah kan darah begini ya. Pas gue nyengir ternyata gigi gue copot satu ompong, ternyata darahnya dari sini doang. Oh, dari sini doang. Iya, kan dari hidung aja, nggak tahu dari mulut. Kan dari itu telinga. Nah, iya, sampai giginya dicari temen gue tuh, sampai sekarang disimpan giginya ada mana Amerika. Nah dia di dalam lah, gue nggak tahu, pokoknya gue di luar. Pokoknya dia ngobrol-ngobrol. Nah posisi di situ emang ada dokter ya, karena kan Iya, setiap lebaran kan setiap pospol ditaruhin kayak dokter-dokter buat kesehatan. Oh iya. Iya, dan gua ternyata dia keluar ngobrol sama gua, lu nggak apa-apa? Enggak sih, udah lu bilang aja kayak gini, ya kan? Motornya juga udah parah lah, akhirnya nego. Gua sampai di dalam tuh, pokoknya yang ngomong dia doang nih, gua gini doang. Harus sakit. Utamanya ini Pel, tuh orang kagak mau ngasih duitnya ya kan. Nggak mau, ibarat kita nggak mau, Iya. nggak mau tanggung jawab gitu. Tanggung jawab, masa gini, dia neken ini, dia jadi pas dia tabrakan kan di Ramen Bocah tuh, dia manggil ke kelurahannya. Nah. Iya, manggil orang lurahnya, dia manggil buat dekingan dia ya kan. Ini orang dalam ya. Bener, rame itu RT ya kan, RW sama kelurahan. Orang itu nggak tahu kalau gua punya dekingan juga di sana. Iya. Salah orang dia. Berarti kuat-kuatan nih. Iya. Pas begitu datang, pokoknya tuh saudaranya temen gua, wah polisi udah kenal semua siapa dia. Terus Akhirnya dia secara ngomong pribadi, dan gue sih lucunya, pokoknya di situ mungkin yang gue inget ya. Pokoknya Perry debat. Nah Perry tuh pokoknya gini, lu nggak tahu temen gua sampai parah gini. Ternyata tuh ada dokter kayak ngomong, temen kamu nggak kenapa-napa, ini luka dalam. Nggak ada, udah saya periksa tadi nggak ada luka dalam. Gue nggak bisa bohong lagi, gue nggak bisa pura-pura karena sakit. di dokter harus tahu segalanya. Akhirnya nih dia ngomong, tapi temen gue giginya ompong. Cuma disutukin Ber ya sama dia, nggak apa-apa itu buat kenang-kenangan. Ini dia marah kalau nggak salah ngomong apa. Iya lah, kalau lu kenang-kenangan ya kan, nyawa teman gua nih, gua bilang kayak gitu ya kan. Ya, bayangin aja tabrakan dalam 90 km per jam ya kan, nabrak, kalau nggak mati orang ya kan. Iya. Beruntung aja nih ya, ada sesuatu. Ini ada sesuatunya Jadi ini. iya, jadi anak-anak tuh update status tuh, tompel tabrakan sama tak Perry gini-gini, motor gue di foto emang kondisinya udah parah, nggak bisa Parah jalan banget. men, nggak bisa Ini, jalan, brok gitu ya ke dalam. segitiga ini masuk ke dalam. Masuk. Iya, ke dalam dashboard. Orang sampai ini pas setelah gue bangun tuh, jadi diupdate. Terus pokoknya komen dari yang orang status temen gue tuh, yang tabrakan robot. Lo nggak tahu kalau gue masih diselamatin sama Allah, kasarnya gitu kan. Pokoknya di situ gua lucu banget dan akhirnya alhamdulillah sih dia mau ya ngasih Mau. tanggung jawab ya. Iya. Awalnya dia mau nahan motor gua, mau dibenerin di sono aja, cuman gua nggak mau, gua mau benerin aja sendiri sama dia nih. Akhirnya gua dikasih nominal duit 3,5 lah Iya. waktu itu. Cuman di situ kan gua kondisinya nggak bisa bawa motor kan di Jakarta. Cuman gue bisa aja, gue sih masih kuat, cuman motor gue yang nggak bisa. Iya, Nggak bisa motor. jalan. Akhirnya gue nyewa mobil sama Mobil dia bak nih, ya? mobil bak itu 700.000 lah gue sewa, nggak apa-apa lah itu motor gue nyampe Jakarta. Dan alhamdulillah sih udah beres semua tuh ya. Beres ya. Ada motor nggak tuh? Ada di Apa bawah gue. Masih Itu yang mana tuh mas? Motor lagi? Biosol. Biosol hijau pokoknya lu. Itu legend itu mas, motor legend tuh. Biosol itu. Itu bokap gue juga nggak tahu gue tabrak, pokoknya pas bokap gue nyampe, ini motor kok kayak ada yang aneh. Ya, Berarti ada kenangannya ya? Ya, gue dulu kan paling takut yang bokap gue bohong sedikit sih. Gue bilang gue tabrak di Pal. Lu lagi kemana? Pokoknya gue di Pal lah, cuman orang itu udah tanggung jawab dan akhirnya motor diganti kayak gini. Kayak gitulah gue ngurus sama dia. Ya alhamdulillah sih ada lebihnya ya buat Iya. kita nongkrong-nongkrong. Buat ayam habis itu. Lumayan. Oke, jadi cerita gue sama dia, makanya gue nggak pernah lupa nih. Dan sekarang alhamdulillah gue dengar dia udah sukses nih. Wih, Maksudnya dalam artian Amin. di kerjaannya lumayan lah jabatannya kayak Jabatannya. gitu. Tapi Lah. nih gue bocorin nih, ada satu lagi yang mungkin nggak lo tahu dari dia. Apaan tuh mas? Kan semua pasti pengen tuh. Nih, Coba. jadi nih orang nih kalau udah kenal cewek parah. Aduh jangan. Jadi cerita itu bahaya. Iya. Sama mas kayak temen gua ada. Enggak, tapi ya kalau dia kan mungkin ini ya. Kalau dia lebih lucunya apa lagi? Mungkin gini ya. Ya nggak apa-apa sih ini cerita Ya, sendal boleh ya. benar, Boleh. Boleh. Jadi gini waktu itu tuh gue nggak tahu lah kejadiannya kayak gimana. Tiba-tiba gue denger dia ketangkap Tangkap tuh mas. di daerah Mampang, Kemang. tapi dibawanya ke Iya Mampang. Mampang. Dari Kemang ke Mampang. Iya, waktu itu Ferry kena gini. Akhirnya yang namanya gue temen ya gue berangkat lah ke sono. Berapa orang lah gue ke sono, 4 atau 5 orang lah. Gue nyampe sono, mau jenguk tuh Pak, ada teman saya nggak?
si Ferry ketangkep. Mau ngapain kamu? Ya, saya mau jenguk Pak, ini kan udah waktunya jam besuk. Benar. Nggak bisa, apaan Pak? Ya nggak bisa, gini, ya lah Pak. Akhirnya ya namanya, ya gitulah basa-basi, akhirnya ya gue kasih lah rokok, ini Pak buat ini, ya udah tuh tengokin. Pas gue baru masuk, nangis. Gue pikir nangis karena apa nih? Kenapa? Lu ngapain nangis anjing, cengeng banget. Kayak gitu. Lu cengeng banget, lu ngapain nangis lu? Enggak, gue ngerasa terharu aja. Ternyata cewek yang gue belain nggak datang, malah temen-temen gue yang datang. Nah sekarang lo tahu kan mana yang harus lo pilih. Oh, jadi sahabat tuh lebih utama daripada wadon. Kalau belum jadi istri sih jangan terlalu diutamain ya, kayak gitu. Kalau udah istri, gue bela sampai mati. Gue di situ ketawa ngakak sama anjing Ferry. Gak mati gue. Sekarang lu baru nyesel. Iya nyesel banget gini-gini dah. Pokoknya ceritanya kayak gitu. Makanya banyak cerita-cerita menarik gak sih sama dia gue. Akhirnya lu gimana tuh sama cewek lu sendiri? Udah bisa. Ada. Berarti gue udah dibukain mata. Iya, Weh. karena kita udah tahu gimana sifatnya dia ke kita ya. Jadi ya gitu sih yang tahu jalannya semua kan yang mau puasa nih. Mungkin ini nggak baik buat lu akhirnya dikasih jalan kayak gitu walaupun dia resikonya besar sih itu. Sampai dia masuk ke dalam kan kasarnya kayak gitu gara-gara belain cewek. Makanya ya gue pesen sama dia, makanya lu sekarang lebih inilah kalau dikasih tahu teman Lebih dewasa aja. ya kayak gitu. Kadang kan orang lupa, gua lupa gini, padahal temen tuh pengen yang terbaik juga. Iya, terus juga kita juga harus milih-milih apa terhadap wanita gimana buat kita kedepannya lebih baik. Ya gitu sih, itu ceritanya dia, makanya menarik banget. Banyak lah cerita gua sama dia. Banyak banget. Jadi nih Mas, buat untuk kedepannya nih lu berdua gimana nih Mas? Kalau gua sih awalnya emang gua udah lama juga nih nggak ketemu dia, maksudnya Iya, udah lama. lost kontak juga. Tapi gua dengar kabar dia udah semakin, maksudnya karirnya semakin bagus, semakin baik. Ya gua sama-sama support lah. Saling support. Iya, saling support. Dan gue sekarang juga udah dangkal, udah nikah juga sih dalam artian. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah, makanya ya pokoknya dia tuh kayak kalau gue jalan tuh selalu nemenin karena emang dia respect gitu. Gue nggak mau Respect. kayak temen gue kenapa-napa. Kalau gue lagi kayak ke bawah arus nih, Ya. wah udah lama sih, maksudnya gue ke bawah arus dia selalu nemenin. Ayo pel kayak gitu. Jadi makanya gue nggak nyangka aja gitu, awalnya dulu musuh gue Sekarang jadi Jadi teman. jadi sahabat dekat sahabat banget banget. lah, sampai dia respect banget ke gua, kayak soal apa-apa tuh dia selalu support kayak gitu. Makanya gua sih udahlah kita akhirin udah ya. Iya benar. Lebih baik kita berteman, hidup damai aja udah. Damai. Iya benar. Karena Cerita. jarang ya Mas Iya. buat apa musuh itu jadi sahabat. Jarang Susah. banget, orang jarang mau. Makanya kan gua bilang lu tuh harus bisa ngalahin diri lu. Iya. Ngalahin apa yang ada di diri lu. Kalau lu belum bisa ngalahin diri lu gak bakal bisa berteman sama siapapun. Nah. Karena masa dendam itu ya gue dendam mah Susah. gue nggak mau. Kalau gue sih enggak, gue lebih pikirnya ya gue pengen dapat kehidupan yang lebih baik. Jadi ya gue harus berani ngelakuin. Benar. Kayak gitu. Tindakan yang benar. Iya, dulunya juga dia mungkin nggak nyangka sampai sekarang bisa jadi sahabat sama gue. Ya kan? Nyangka banget ya. Nggak ada yang nyangka ya Mas. Nggak nyangka. Salaman dulu salaman. Dia brother gue dia. Gila nih. Dia buat kalian nih contoh nih. Abang-abang senior nih. Cium lu dong keningnya, cium lu keningnya. Tahu. Ya gitu sih, pokoknya banyak lah gua intinya mungkin udahlah kita nggak usah terlalu panjang ya kan. Ya. Gue sih gini aja, mungkin pesan dari abang ini nih sampai sekarang bisa lebih sukses dan maksudnya karirnya alhamdulillah ya kan dibukain jalan nih. Jadi lu jangan mikir orang yang nggak bener itu bakal nggak bener Bener terus. selamanya. Enggak. Selama dia masih mau merubah dirinya dan mau terus berjuang untuk kehidupan yang lebih baik, pastinya bakal Ada jalan. dapat dia ada jalan. Ada Sekarang jalannya. ya sekarang nih gue pengen dengerin pesen dia aja nih buat teman-teman yang atau sekarang mungkin yang masih ada dendam atau Iya. mungkin masih jadi musuh. Nggak Nih, baik sekarang lah dendam-dendam. pesan dari musuh gua nih yang sekarang udah jadi sahabat gua. Sahabat. Kasih pen, kasih yang terbaik. Pesan gua satu, taklukin lu diri lu sendiri nih. Buang rasa dendam ya kan. Biar hidup lu lebih tenang, aman. Ketika lu lagi terpuruk, lu harus bangkit segimanapun lu susahnya, lu harus selalu bangkit. Cocok tuh, Cocok, cocok. mantap tuh. Gue dulu gimana ya, lu tau lah anak-anak Amerika gimana kehidupannya, selalu dipandang jelek. Sampai gue pernah ngalamin namanya dihina gitu ya kan. Nah gue harus buktiin lah, semakin kita dihina bukan kita semakin jatuh, tapi Iya. semakin naik. Naik derajat kita. Nah, itu benar, makanya Semakin berambisi buat kedepannya
lebih sukses gitu aja, Makanya, buktiin. buktiin aja, intinya kalau lu dapat hinaan atau cacian nggak usah dibalas tapi buktiin aja gitu ya. Iya, Jadilah netizen cerdas. Iya, benar. kayak gitu sih. Jangan yang kayak yang bego-bego. Iya. Banyak. Tuh, makanya pesan dari abang ini harus lu ambil lah, pokoknya dari cerita-cerita kita ini jangan lu lihat masa lalunya aja, emang masa lalu itu emang pasti ada lah orang masa lalu buruk, cuman Mau kan negatif. sekarang aja lu lihat kehidupan gue berdua nih, alhamdulillah ya kan, sekarang gue udah bisa jadi bersahabat, berteman lah, Bener. kemana-mana juga gue juga udah tenang, nggak terlalu Nggak kayak was-was, khawatir, takut atau kayak gimana. Wah dulu mah gue takut banget ya, Bener. dulu juga ya pasti, Bener. apalagi dia ke Kalisari nih. Lu bayangin aja, rumah gua di Kalisari berantem sama orang Kalisari. Tuh. Coba lu bayangin, lu pikirin di rumah. Apalagi sama gangster terbesar. Nah, lu tau sendiri dulu. Bukan ecek-ecek ya. Ini kan. Boy, kita was-was aja di dalam ya. Lah, gua pernah punya pengalaman juga tuh, gua lagi lewat Jerman, gua dikejar-kejar sama si ini, sama Iya, Fikri. dikejar tuh. Iya, gua dengar ceritanya. Iya, parah. Karena ya gitu, karena emang ini orang konyol, emang konyol, makanya orang tuh banyak ngincer, dan ya alhamdulillah dia bisa ngerubah lah mindset Iya. pikirannya. Dia nggak ngerasa gua habis kejar lu, gua habis diinin lu, gua dendam, gua nggak mau tahu gini, enggak, ternyata Balikin, dia ngebuang. balikin. Ini ngebuang, ternyata dia bisa ngalahin dirinya. Benar. Dan dia sekarang hidup damai lah kita semuanya. Nah, Ya, Penting kayak- kalian ego terbesar di dalam. ya intinya cerita saat lalu biarkan berlalu, yang penting Oh. jangan sampai itu jadi masa depan lu. Benar. Kayak gitu sih ya, mungkin Iya. sampai di sini Sampai aja sini. kali ya. Mungkin Iya. kalau gua lanjutin, Iya, panjang banget. makin ya kan sampai Iya, sahur udah. ya. episode. iya, kalau yang mau part 2 mungkin langsung aja komen Komen di bawah di dulu, bawah komen tuh lu tuh. komen, "Bang, part 2 dong, selanjutnya gimana sih kehidupan ini, kayak gimana gitu." Kayak gitulah. Kalau nggak boleh request deh siapa ya yang request. next konten kita bakal datengin. Intinya sih gua sebenarnya kalau narasumber yang lu ajuin sih gua pengen datengin, cuman gua pengen lebih tepatnya yang tadi, yang pokoknya yang gua bilang, Iya. gua pengen lu tuh bener-bener cermati dari karya gua ini dan lu ambil manfaatnya dari setiap cerita gua. Gua buat cerita gini bukan dalam artian pengen cari eksis atau apa ya kan, Iya. ngapain ya kan. Iya. pengalaman tuh Iya, indah. berbagi Iya. pengalaman di sini. Apalagi media itu tempat lu gampang nyari berita-berita. Betul. Dan apalagi tuh beritanya langsung dari orang tersebut. Kayak contoh dari Tak Peri. Jadi dulunya lu cuma denger nama atau cerita, sekarang lu langsung dijelasin sama dia. Sebenarnya sih pada tahun 6 dong sih. Iya, kayak gitu. Tapi nggak tahu orangnya ya, Mas. Kadang orang cerita salah orang. Nggak Dia, tahu gua. iya, katanya gua, ceritanya sama gua. Dia nyari-nyari gua, nggak tahu ceritanya sama gua. Kan aneh gitu. Bener tuh, kayak pernah tuh ngalamin kayak gitu. Iya, pernah, gua juga pernah ngalamin. Pasti sering lah. Nggak usah diceritain udah, mungkin Udah. sampai di sini aja kali ya. Mungkin Udah. ya yang gue bilang kalau part 2 langsung komen aja. Ya mungkin akhir cerita sampai di sini. Jangan lupa tonton terus CSL official. Gua Tompel CSL. Gua Ambon Cesel. Gua Rafa CSL. Gua Tak Peri. Katakan tidak Pada Tauran.